Melihat keadaan dunia yang tentunya semakin hari nggak tambah baik, dan sebagai orang percaya kita hidup oleh iman. Tema pagi hari ini, we are protected by God's power through our faith. Kita diprotek melalui iman kita oleh kekuatan yang dari Tuhan. Saya langsung aja masuk ke dalam ayatnya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, 1 Petrus 1:3, Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi saya melihat bagaimana Petrus ini dalam tulisannya, saudara. Karena rahmat yang besar dari Tuhan itu telah melahirkan kita melalui kebangkitan Kristus. Sebab iman Kristen kita ini mau tidak mau berhubungan erat dengan kehidupan, kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Karena semua berhubungan dengan orang-orang percaya. Ya, jadi terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitannya dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kebangkitan Kristus ini membawa pengharapan kepada kita. Maka Rasul Paulus katakan kalau Kristus, 1 Korintus 15, kalau Kristus itu tidak bangkit maka sia-sialah kepercayaan kita. Tapi karena Kristus bangkit maka kita ada pengharapan. Nah, jadi harapan kita dari kebangkitan Kristus ini, karena kebangkitannya ini dia telah mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian, sehingga kita punya pengharapan sekarang ini. Nah, untuk menerima apa? Pengharapan ini, suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang disimpan atau tersimpan di surga bagi kita. Jadi ini karena karya Allah melalui Yesus Kristus, sehingga kita ini punya pengharapan. Maka di dunia ini kalau kita lihat, saudara, ada banyak orang itu tidak punya pengharapan. Ada masalah, ada kesulitan, ada kesukaran. Karena ini adalah bagian daripada kehidupan yang tidak terpisahkan dalam hidup ini. Nah, banyak kalau saudara lihat teman-teman atau saudara-saudara, family, banyak orang itu lost hope, kehilangan pengharapan, gak ada pengharapan. Tapi kita sebagai orang percaya, kita punya pengharapan. Itu kepada suatu hidup yang penuh pengharapan kita. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang sudah mau mati bagi kita. Karena kita punya Tuhan yang sudah mau berkorban bagi kita. Sehingga pengorbanannya ini yang membuat kita direkonsiliasi lagi. Karena dosa itu kita terpisah dari Allah, kita kehilangan kemuliaan Allah. Tapi bagi kita yang menerima Dia dan yang percaya kepada Dia, maka kita direkonsiliasi sehingga kita dijadikan satu ciptaan yang baru, sehingga kita ada pengharapan sekarang. Maka di dalam kitab Roma, dengan Dia yang pertama bangkit, nanti setelah itu kita juga bangkit. Maka kalau Yesus nggak bangkit, sia-sia memang. Tapi karena Yesus bangkit, maka kita ada pengharapan. Maka dikatakan di sini bahwa pengharapan itu yaitu untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa. Memang kita akan mati, ya, nggak tahu berapa lama sih di sini nih. Kita mau 20, 30, 70, 100, ya, kita nggak tahu. Ya, kairasnya Tuhan, waktunya Tuhan, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita akan menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat lalu, yang disimpan di surga bagi kita. Jadi kita menerima bakalnya. Tapi ini harus diterima dengan apa? Nah, maka yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi ada tersedia bagi kita
yang tidak dapat layu, yang tidak dapat cemar. Itulah yang disediakan bagi kita. Dan itu kamu yang ada di dalam Kristus, yang adalah orang percaya, dan kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Nah, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir, dan ini akan dinyatakan kepada kita, dan kita akan masuk ke sana memang. Nah, tetapi selama kita masih belum masuk, kita ini dipelihara, kita ini diprotek, dilindungi dalam kekuatan Allah. Nah, saudara, saya coba melihat dari the Hebrew word-nya, dari kata kerja bahasa Ibrani-nya, proreo itu yang diterjemahkan dipelihara, to protect, itu juga to guard atau protect by a military guard. Jadi kita ini karena iman kita dapat protection. Protectionnya ini seperti the army of God yang memprotek kita. Nah, saya coba untuk saudara kita lari ke perjanjian lama. Ya, ini hubungan dengan iman ini, yang protection by ini. Ingat satu kisah tentang Elisa, ya, Nabi Elisa. Bagaimana waktu itu Elisa adalah nabi di daerah Israel, karena ada kerajaan Yehuda, ada kerajaan Israel. Ya. Nah, Israel itu musuh dengan Aram, kerajaan Aram. Ya. Dan kerajaan Aram ini sudah mau membunuh rajanya, itu Raja Israel. Tapi setiap kali dihadang, kok luput terus. Jadi raja ini kok nggak bisa kena gitu loh di dalam perangkapnya Aram ini. Ternyata diselidiki ada Elisa di sana, Nabi Elisa ini yang mengatakan jangan ke sana. Sudah punya rencana ke sana, tahu dihadang, jangan, batalkan kamu ke sana saja. Jadi kesel raja ini. Kemudian coba, kok bisa? Siapa yang bisa? Setiap kita mau menangkap atau menyerang, kok bisa terluput ini raja? Nah, akhirnya mereka katakan karena ada seorang hamba Tuhan, yaitu Elisa. Kalau gitu kita tangkap dia. Nah, ceritanya seperti itu. Ya, coba kita lihat. Ini menarik sekali. Ya. Berkatalah Raja Aram, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Dia ada di Dotan. Jadi diselidiki, ternyata Elisa ada di CT Dotan, di kota Dotan. Nah, terus maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Jadi dikirimlah ke Dotan. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Jadi sekarang yang dikejar adalah Elisa. Ya. Kita tahu Elisa ini seorang yang beriman sekali, dia banyak melakukan mujizat. Ya. Nah, karena berhubungan dengan iman ini, maka kita melihat saudara, betapa dahsyatnya yang dikatakan tadi, yang dari 1 Petrus tadi. Nah, jadi dikirimlah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Jadi Elisa ada di kota Dotan, sudah terkepung ya, dengan pasukan tentara yang besar ini. Ya. The Great Army dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, tentara yang besar mengepung mereka. Sudah nggak bisa lari pasti, karena terkepung ya. Itu. Nah, coba lihat saudara. Ketika ini bangun pagi kan, pelayan abdi Allah itu bangun pagi-pagi dan pergi keluar. Maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Jadi memang benar. Jadi rupanya mereka sudah dikepung dan dia melihat, dia tinggal di bukit dan sudah terkepung. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Nah, perhatikan kata-kata ini. Ya, melihat malapetaka yang akan menangkap mereka, yang akan menyerang mereka, tentara yang besar, otomatis dia katakan celakalah. Secara logika pasti bicara itu. Celakalah. Apa yang harus kita buat? Jadi dia berkata kepada Elisa ini, celakalah Tuanku, apa yang harus kita buat? Sekarang, kalau umpamanya kita yang ada di posisi itu, saudara, kita dalam keadaan terkepung, saudara.
Kira-kira kita bagaimana? Ini kan abdinya Allah, abdinya Elia. Ya, jadi asistennya Elisa, ya, yang selalu bersama dengan Elisa. Gitu. Begitu dia bangun, dia lihat, nah, langsung spontan celaka. Apa yang harus kita perbuat? Ini menarik. Ya. Tapi lihat apa kata Elisa. Sama-sama ini ya. Sama-sama melihat ini. Don't be afraid. Jangan takut. Sebab apa? Lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Pertanyaannya, apakah Elisa melihat? Tidak. Elisa tidak melihat. Tapi pada waktu dia melihat di kepung, bujang Elisa mengatakan, celaka, apa yang harus kita buat? Kita terkepung. Elisa lain, jangan takut. Tenang aja. Istilahnya kalau bahasa sekarang, tenang aja, jangan takut. Kamu tahu nggak? Yang menyertai kita lebih banyak dari mereka. Coba, ini kata-kata iman. Makanya sering saya katakan kan, seberapa besar imanmu, sebesar itu Tuhan akan nyatakan pada kita. Karena Tuhan tuh menghargai sekali iman seseorang. Karena orang itu nggak gampang bisa percaya kepada Tuhan, nggak gampang. Tapi kalau sampai kita itu benar-benar percaya kepada Tuhan dengan iman penuh, Tuhan itu sangat menghargai sekali. Makanya kita belajar dari hal ini. Sama-sama melihat dalam posisi, tapi kacamatanya beda. Kacamata orang yang kurang beriman dan orang yang beriman. Nah, kata-kata yang kurang beriman, celaka. Apa yang harus kita perbuat? Bingung. Ya pasti ini kan, khawatir. Waduh, gimana ini? Kita sedang menghadapi masalah ini. Ini saya rasa bukan cuma masalah menghadapi soal nyawa, tapi ini bisa kita aplikasikan dalam hal apa saja. Pekerjaan mungkin, usaha mungkin, sekolah mungkin, atau apapun juga. Yang rasanya aduh. Sampai saya percaya itu bujang Elisa lupa bahwa sesungguhnya dia itu juga termasuk melayani Elisa, juga melayani Tuhan gitu. Nah, kita bisa melihat perbandingan ini. Ya, kita belajar dari sini. Elisa juga spontan tapi ngomongnya berbeda. Orang yang gak beriman ngomongnya celaka. Apa yang harus kita perbuat? Apa jalan keluarnya? Tapi Elisa, jangan takut. Tegas. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Tentu bujangnya bingung juga. Siapa yang menyertai? Ya kan? Terus ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan. Ini kata-kata iman. Bukalah kiranya matanya, ini mata bujang ini, supaya ia melihat. Loh. Maka Tuhan ngikuti Elisa enggak? Ngikuti. Tuhan membuka mata bujang itu sehingga melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Luar biasa kan? Ini kata-kata iman. Jadi Tuhan itu sangat menghargai iman kita. Maka pagi hari ini saya ingin bicara ini supaya kita bangkit. Jangan. Keadaan memang banyak menekan hari-hari ini. Baik ekonomi, baik apa saja lah saudara. Apalagi kalau kita lihat di Indonesia, aduh, ya kan, kacau sekali. Tapi ini memang keadaan yang terjadi di dunia. Tapi kita, mari kita pandang dari segi kacamata seperti Elisa memandang gitu. Karena apa? Elisa ini manusia biasa sama dengan kita. Elia manusia biasa sama dengan kita. Nah, di dalam kitab Yakobus, Elia juga itu dia manusia biasa. Tapi waktu dia ngomong hujan jangan turun, 3 tahun setengah hujan tidak turun. Waktu dia katakan hujan kau turun, nah hujan turun. Ini kata-kata orang beriman. Elisa sama juga. Dia nggak melihat, tapi dia tahu terkepung. Tapi konsepsinya berbeda. Yang satu ngomong celaka, apa yang harus kita perbuat? Waduh, kita sudah terkepung. Waduh, bagaimana? Apa jalan keluarnya? Apa kita sembunyi? Apa kita lari? Atau kita bagaimana? Ya, masuk gorong-gorong mungkin. Tapi Elisa bisa berlain. Yang menyertai kita lebih dari mereka.
Melihatkah? Enggak melihat. Enggak melihat. Belum melihat. Cuma diucapkan aja. Dengar baik-baik, jangan takut ya. Yang menyertai kita ini lebih banyak daripada yang mengepung kita. Simpel kan? Tuhan, tolong Tuhan, bukakanlah supaya dia melihat. Itu Tuhan ini tertantang di sini dengan orang beriman. Makanya iman ini bisa menggerakkan segalanya. Saya sudah banyak pengalaman dari hal ini. Saya bisa bicara ini, kalau saya dari posisi sana saya juga tahu juga bagaimana. Jadi kalau saudara dalam posisi ini bagaimana? Apakah saudara ada di posisinya bujangnya Elisa atau saudara ada di pihak Elisa? Sehingga Tuhan membukakan mata bujang itu. Maka tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ini jelas kereta berapi yang dari Tuhan dan dari sorga ini. Jadi bujangnya itu lihat itu. Wih. Jadi benar kata-kata Elisa. Cuma dengan the word jadilah. Gitu. Maka Yesus katakan kan, kamu orang yang kurang percaya. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, bukan saja cuma pohon ara itu tercabut, waktu kamu katakan tercabutlah, tapi gunung itu pun juga bisa kamu pindahkan. Jadi iman ini pegang besar sekali saudara dalam kehidupan kekristenan kita. Ini merupakan fondasi dasar. Ya, keselamatan kita pun juga dari iman. Ya. Nah, as the enemy came down toward him, ketika orang-orang Aram itu turun untuk menangkap Elisa, kan mendatangi dia. Elisa simpel aja. Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Jadi orang yang pasukan yang besar itu, pasukan Aram yang mengepung tadi itu sudah mengepung, sekarang mendatangi. Elisa tenang aja, Tuhan butakan mata mereka. Dan Tuhan butakan mata mereka. Dahsyat kan? Sangat dahsyat sekali. Kemudian ayat 19, berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Padahal dia sudah di Dotan itu. Dia sudah mengepung Elisa, tapi Elisa mengatakan, bukan di sini kotanya. Ya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Yang ngomong ini yang dicari padahal. Mereka buta, dibutakan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kata-kata Elisa, kata-kata orang beriman saudara. Lalu diantarkannya kemana? Ke Samaria. Bicara Samaria, apa Samaria? Elisa ini nabi di antara Israel, karena ada Yehuda, kerajaan terpecah dua, Yehuda dan Israel. Nah, diantarkanlah ke Samaria, tengah-tengah daripada Israel itu. Jadi kota Samaria ini di tengah-tengah kota. Jadi kalau tadi Dotan tadi mungkin di pinggiran, ini dibawa ke tengah pasukan ini. Kok bisa nurut sama Elisa? Karena dibutakan dia. Jadi kata-kata orang beriman itu saudara bisa mempengaruhi siapa saja. Jadi orang yang mau menangkapnya itu, yang mau membunuhnya itu bisa terkecoh. Bukan sini kotanya. Ayo aku tunjukkan pada kamu orang yang kamu mau tangkap itu ada di sana loh. Maka ikutlah mereka. Aneh kan? Sangat aneh. Tapi kenyataan. Nah, segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ini sampai. Ya Tuhan, lagi. Ini komunikasinya luar biasa sekali. Bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran, loh, mereka kok ada di tengah-tengah Samaria tiba-tiba. Coba. Pasukan yang besar bisa digiring masuk ke dalam tengah-tengah kota Israel. Itu tinggal dicaplok aja kan.
Dan apa selanjutnya? Lalu ketika mereka sudah ada di tengah-tengah Samaria, bertanyalah Raja Israel kepada Elisa. Tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak? Orang yang sudah mengepung, yang sudah mau mencelakakan, ya, bisa dibutakan sesuai dengan kata-kata Elisa dan digiring, digelandang masuk ke tengah-tengah Israel. Gak bisa lari lagi mereka. Maka pasti diperhadapkan di depan Raja Israel itu. Maka tanyalah raja, kubunuhkah mereka Bapak? Nah, karena masuk sarang musuh ini. Pasukan besar ini masuk ke sarang musuh. Kubunuhkah mereka? Coba saudara lihat ya. Jadi dari Elisa, kalau tadi kita lihat bagaimana dia terkepung, bujangnya ngomong celaka. What can we do? Apa yang harus kita lakukan Bapak? Kita sudah terkepung dengan pasukan tentara yang besar sekali yang mengepung seluruh kota. Elisa dengan tenang, jangan khawatir, jangan takut. Sebab yang menyertai kita lebih banyak daripada mereka yang mengepung kita. Nah, ini kata-kata iman ini dahsyat sekali. Jadi artinya apa? Jangan pernah takut dalam menghadapi apapun juga. Sebagai orang yang beriman. Karena apa? Our citizenship, keluarga dengan kita bukan di dunia. Di dunia cuma sementara kita. Tapi kita kuatlah dalam iman ini. Karena tujuan hidup kita adalah di sana. Yang sudah disediakan tadi itu. Yang tidak tercemar. Yang Tuhan sudah sediakan bagi kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus bagi kita. Ini tujuan akhir daripada kita, saudara. Jangan sampai kita nggak nyampe ke sana, saudara. Dan Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Maka kalau visi tahun ini fulfilling God's plan, itu benar. Kita harus fulfill, kita harus menggenapi seluruh rencana Allah dalam hidup kita. Sehingga pada waktunya nanti kita akan benar-benar masuk ke sana. Jadi kembali lagi kepada kisah ini. Ini semuanya karena iman. Jadi pertanyaannya sekarang, bagaimanakah kalau saudara ada di tengah-tengah situasi yang seperti ini? Tentu dalam facing atau berhadapan dengan hal yang bukan seperti tentara, tapi bisa saja kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, kesulitan apa sajalah dalam keluarga atau apapun juga. Saudara jangan pernah takut. Jangan, aduh, apa ya yang harus kita lakukan? Aduh, gimana ya? Ini kan bujangnya tadi gitu kan. Waduh, istilahnya bahasa seharinya, waduh, celaka. Ya. Tapi beda dengan Elisa, orang yang beriman. Bagaimana dia dengan imannya? Apa yang dilihat oleh mata, iman itu belum bisa dilihat. Iman itu adalah sesuatu yang kita harapkan, yang belum terjadi, tapi kita percaya akan terjadi. Itu iman. Ibrani 11 ayat 1. Ya, gampangannya seperti itu. Jadi iman itu adalah sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita percaya bahwa itu akan terjadi. Gitu. Sama dengan ini aja lah. Itu proyektor itu. Kalau saya lempar dengan ini, saya yakin pasti kena. Tapi apakah sudah saya lihat? Belum, saya belum melihat. Tapi saya percaya kalau ini saya lempar pasti kena. Kok bisa? Ya, saya percaya. Seperti itu. Jadi iman itu sederhana saja. Maka yang sering kali saya katakan dalam Yohanes 1:12 itu, Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah dan Allah itu menjadi manusia di dalam Kristus Yesus dan dia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi kepunyaannya, milik kepunyaannya itu menolak dia. Tapi bagi mereka yang percaya kepadanya, ayat 12, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa dalam sini sudah sering saudara dengar, exousia adalah otoritas, mandat, kuasa, privilege, menjadi anak-anak Allah. Jadi kita ini orang-orang luar biasa. Kita ini orang-orang yang menerima Yesus
yang percaya Yesus. Amin. Kalau enggak kita enggak akan di sini. Benar enggak? Karena kita percaya Dia dan kita menerima Dia. Nah, oleh sebab itulah posisi kita dengan Elisa sama. Kalau Elisa bisa membutakan seluruh pasukan Aram, apakah kita nggak bisa melakukan hal yang sama? Sama, saudara. Yang bedanya itu cuma bagaimana level iman kita. Kita harus tingkatkan iman kita sehingga sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Karena Dia sudah memberikan itu semua kepada kita. Kan Dia katakan bahwa kekuatan itu sudah diberikan kepada kita sesuai dengan iman kita. Jadi iman ini memegang peran penting sekali dalam kehidupan kita. Terutama kehidupan kekristenan kita. Karena ini merupakan dasar, basic principle for Christian belief. Jadi iman Kristen kita itu ini merupakan dasar dari segala-galanya. Tuhan sudah melakukan, tadi dikatakan bahwa great mercy, kasih karunia yang besar sudah diberikan kepada kita. Di mana itu yang kita terima dengan iman. Coba kalau kita lihat lagi tadi. Ya, blessed be the God and Father of Jesus Christ, according to His great mercy. Tapi Bapa dan Tuhan kita Yesus yang karena rahmat-Nya yang besar itu telah melahirkan kita kembali. Oleh kebangkitan Yesus Kristus tadi itu. Saudara, balik ini kuncinya ada di sini. Kalau bukan karena Yesus itu yang melahirkan kita, dan karena kalau bukan Yesus karena bangkit dari kubur, dari kematian, kita nggak akan menjadi orang yang sia-sia. Tapi kita berbeda sekarang ini. Dan ini bukan karena kita, tapi karena rencana Allah dalam hidup kita semua. Oleh sebab itu jangan sampai rencana Allah ini gagal. Jangan sampai kita seperti pelayan Elisa yang tidak beriman. Tapi jadilah Elisa modern. Elisa masa kini yang bisa menghadirkan kuasa Allah itu benar ada di dalam kita. Ya, karena gimana pun juga ini menarik sekali. Saya lihat, aduh Tuhan buka banyak sekali. Oleh kebangkitan Yesus sudah terhormati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan kita. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jelas sekali saudara. Bahwa Bapa itu, Allah Bapa, melalui Tuhan Yesus Kristus karena rahmat-Nya yang besar itu, telah melahirkan kita kembali. Melalui kebangkitan Kristus. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita bukan orang-orang yang tidak punya harapan, tapi penuh pengharapan benar. Yaitu bahwa kita akan menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kita semua. Nah, inilah yang tadi katakan bahwa yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Itu aja. Jadi kekuatan Allah itu pasti memelihara kita kalau kita punya iman. Itu aja. Kalau kita nggak punya iman, kalau kita kurang iman, ya kayak pelayannya tadi itu. Begitu ada masalah datang, waduh celaka. Apa yang harus kita lakukan? Sementara orang beriman, beda saudara. Tenang saja. Jangan khawatir, jangan takut. Yang menyertai kita lebih banyak daripada yang mengepung kita. Padahal nggak melihat kan, nggak melihat. Iman itu tidak melihat, tapi percaya. Elisa tidak melihat, belum melihat, tapi dia percaya bahwa Tuhan melindungi dia. Dan kata-kata orang beriman ini loh yang dihargai oleh Tuhan. Itu kata-kata orang beriman itu. Tuhan tidak pernah akan menarik omongannya, janjinya. Maka itu saya buat memang bahwa kalau Tuhan izinkan satu kali saya buat nulis buku itu, sebesar imanmu, sebesar itu Tuhan akan nyatakan padamu. Ini sama. Elisa punya iman yang begitu besar sekali. Bahwa yang mengepung kita itu lebih banyak daripada yang menyertai kita, lebih banyak daripada yang mengepung kita belum melihat. Tuhan bukakanlah itu mata bujangku itu.
Kok bisa Tuhan nuruti gitu lah itu. Ya kan? Ini yang perlu menjadi challenge bagi kita pada pagi hari ini. Karena sekali lagi Elisa sama kita sama. Nggak ada bedanya. Manusia yang masih makan, yang masih bisa lapar, bisa haus. Nah, kita harus bagaimana mengangkat level iman kita ya saudara. Menjadi orang yang benar-benar 100% percaya kepada Tuhan. Sehingga waktu kita 100% kepada Tuhan, hidup ini penuh dengan ketenangan. Hidup ini nggak akan mudah terombang-ambing kita. Oleh apapun juga. Oleh angin pengajaran lagi. Karena kita tahu siapa yang kita percaya. Siapa yang bersama kita. Jelas gitu. Karena iman lagi gitu. Sangat-sangat luar biasa sekali. Ya. Jadi benar-benar bahwa kekuatan yang memelihara kita itu, karena iman kita itu, benar-benar seperti protection a military God. Nah, ini dari bahasa aslinya kan seperti itu. Sangat luar biasa sekali. Nah, oleh sebab itu berbahagialah kita sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Bukan karena kita itu baik saudara, sama sekali tidak. Semata-mata karena Tuhan mengasihi kita semua. Kan tadi kan, His great mercy, belas kasihnya begitu besar kepada kita. Karena Tuhan tidak ingin kita itu masuk ke dalam penghukuman di neraka. Itu bagiannya untuk iblis, bukan untuk kita saudara. Nah oleh sebab itulah dari kita harus ada tindakan iman. Tuhan sudah memberikan segalanya sampai hidupnya. Sampai mati disalib. Tapi dia bangun, dia bangkit dari kubur. Itu menunjukkan bahwa kuasa kematian sudah dipatahkan, dikalahkan. Supaya orang-orang percaya punya pengharapan. Itu. Bahwa kita juga akan seperti dia. Sudah jelas pasti itu. Karena firman Tuhan yang mengatakan begitu. Kristus yang lebih dulu bangkit, yang naik. Setelah itu kita menyusul. Jadi tenang saja. Mengapa takut dalam hidup ini? Kalau ada yang takut, ayo kita bertobat. Kalau ada yang khawatir dalam hidup ini, kita bertobat sudah. Sebab hidup kita sebagai orang beriman ada di tangan Dia. Tidak ada satu kekuatan yang bisa menyentuh kita tanpa seizin Tuhan. Jadi tenang saja dalam hidup ini. Sehingga apa? Hidup kita tenteram. Apalagi relax. Pusing enggak. Sehingga lebih dari pemenang. Seperti yang dikatakan bahwa kita lebih dari pemenang. Itu harus kita alami. Kalau sampai kita stres, depresi, berarti kita tidak punya iman. Sudah, itu jelas, tegas. Gak punya iman. Sama dengan bujang Elisa. Gak punya iman. Padahal dia sudah banyak melihat Elisa itu melakukan mujizat. Gak percaya. Waduh, celaka. Waduh, apa yang kita perbuat. Elisa lain. Tuhan, bukakanlah matanya supaya melihat siapa yang mengelilingi aku. Waduh, dahsyat. Bagaimana Tuhan itu bisa mengikuti dia? Iman. Kata-kata orang beriman itu besar kuasanya, saudara. Jadi saudara yang sudah mendapatkan kasih karunia yang besar dari Tuhan, marilah terus kita tingkatkan iman kita. Karena hanya dengan iman saja kita mendapatkan keselamatan kita. Iman percaya kepada Tuhan yang belum kita lihat. Tapi yang kita percayai. Bahwa hidup di dunia ini mungkin saya nggak tahu berapa puluh tahun lagi. Tapi yang jelas hanya sementara di sini. Setelah itu kalau sudah tempat itu sudah tersedia. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal kata Tuhan Yesus. Maka dia akan datang untuk menjemput kita. Supaya dia di mana dia berada, kita pun berada. Amin saudara. Pulang dengan membawa kemenangan. Tadi mungkin masih loyo-loyo, stres, depresi banyak yang dipikir. Pulang bawa kemenangan. Pulang dengan iman yang kuat saudara. Amin. Sehingga kita tidak sia-sia. Kematian Kristus tidak sia-sia bagi kita. Karena kalau kita masih mikiri diri kita terus. Aduh celaka aku, aduh bagaimana aku, aduh. Bodoh saudara. Mungkin di sini nggak ada, tapi banyak di mana-mana. Bodoh, ikut Tuhan, percuma. Karena itu berarti ikutnya cuma setengah-setengah kayak ini, pelayan Elisa. Kita harus punya iman seperti Elisa. Tidak ada hal yang sulit dalam hidup ini.
I can do all things through him who gave me strength. Itu sudah jadi pegangan saya. Filipi 4:13, saya nggak bisa lupa itu. Karena itu ayat bicara pribadi saya. You can do all things through me who give you strength. See? Wih, dahsyat sekali. Maka dalam hidup ini saya nggak pernah takut apapun juga. Selama saya hidup benar, selama saya mau merendahkan diri, selama saya tulus depan Tuhan, Tuhan pasti ada pihak saya. Demikian juga dengan saudara. Tuhan pasti ada di pihak saudara. Sama dengan Tuhan di pihak Elisa. Ya, apa saja yang katakan Elisa dia ikutin. Tuhan butakan mata mereka. Pasukannya begitu besar, bisa buta semua mereka. Nggak tahu bahwa itu ada di Dotan. Masih dikirim ke Samaria, mereka juga bisa nurut saja. Ada kekuatan besar tadi katakan. The power of God is through faith. You are protected by the power of God. Kamu dipelihara dalam kekuatan Allah itu. Itu kekuatan ini, power ini, kuasa ini. Kuasa Allah itu karena iman kita bisa menggerakkan kuasa Allah untuk bisa melakukan apa saja. Untuk melindungi kita khususnya. Amin. Tuhan baik saudara. Tuhan memberkati kita semua. Kita nyanyikan satu lagu. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama dia aku tak akan goyah. Lagu lama gak pernah kita nyanyikan. Tuhan adalah kekuatanku. Adalah kekuatanku. Oh yes Lord. Bersama dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, Melakukan perbuatan yang besar. Lagi.